Tapi masalahnya begini, begitu waktu saya tanya mahasiswa itu, kenapa pengen jadi advokat? Karena saya pengen lihat seperti Pak Henry Indraguna itu pakai Ferrari, Pak Hotman Paris itu pakai Lamborghini gitu. Apakah memang seperti itu? Selamat sore teman-teman semua. Salam ketemu dengan Profesor Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini kita akan obrolan santai dan pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah advokat Henry Indraguna. Beliau adalah advokat yang sangat populer saat ini ya. Dan kebetulan pada saat ini yang bersangkutan juga sedang mengikuti pendidikan doktor hukum di Universitas Borobudur. Selamat sore Mas Henry. Selamat sore Prof. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Mas Henry sudah bisa hadir sore hari ini di kampus di podcast Universitas Borobudur. Yeah. Mas Henry, selama ini masyarakat melihat Mas Henry adalah sebagai seorang advokat. Dan sebagian, bahkan bukan sebagian lagi, hampir seluruh masyarakat Indonesia, Mas Henry ini terkenal dengan advokatnya para artis-artis. Apakah memang demikian, Bro? Hanya untuk menemani para artis-artis aja untuk kepentingannya mereka? Jadi begini, sebetulnya kalau kita bicara tentang pekerjaan tidak membatasi kepada siapa kita harus melayani. Profesi kan? Kalau kita bicara artis, itu sebetulnya buat kami itu adalah sebagai satu campaign atau bagaimana cara mempromosikan kita. Ya, karena di dalam advokat ini kan tidak boleh kita mempromosikan diri sendiri, kita tidak boleh pasang iklan. Iya, betul. Ya kan, tidak boleh kan? Iya. Nah, tapi dengan cara kita ini memegang satu perkara dengan artis, klien kita adalah artis, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita terpromosikan. Oke. Nah, terpromosi ini tidak terbatas di dalam hanya kepada satu media saja. Iya. Karena kalau misalnya ada perkara artis, maka mau tidak mau itu semua televisi akan meliput. Betul. Iya kan? Iya. Mau tidak mau berarti setiap ada permasalahan, setelah saya melakukan preskon atau konvers, besoknya tuh televisi penuh punya saya. Oke. Iya kan? Dari pagi tuh ada yang acara itu selebrita pagi dari jam 6 pagi, terus jam 7, jam 8, jam 9 terus sampai nanti sore. Oke. Jadi mau tidak mau muka saya itu ada di televisi. Dari pagi saya malam kan. Itu kan namanya promosi gratis. Betul. Iya kan? Iya. Nah, selanjutnya kalau di dalam misalnya kita mau promosi di klien-klien kita yang politikus, itu bisa aja. Masuknya ke news berarti kan. Betul. Nah, kalau news itu beritanya nggak lama. Oke. News itu kan paling diberitahukan ini mukanya gini kayak buru-buru gitu kan. Kurang lebih sekitar 30 second, 40 second selesai. Betul. Kan? Iya. Tapi kalau namanya artis itu bisa panjang kali lebar tuh. Betul. Kan? Jadi satu kali episode aja, satu kali disiarkan aja satu televisi itu bisa panjang gitu, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Itu ngomonginnya muka saya diulang-ulang kan. Itu satu tuh. Nah, kalau televisinya banyak gitu. Kayak misalnya Trans TV, SCTV, RCTI, itu diulang-ulang. Ada Trans 7 ya. Itu diulang terus dan lama. Oke. Jangkauannya lama. Nah, itu baru yang televisi. Coba kalau kita sekarang mau promosi di televisi ya. Kira-kira sekitar 1 menit aja atau 2 menit nih. Bayarnya berapa? Pasti puluhan juta dan ratusan juta. Betul. Iya kan? Dan ini gratis. Diulang satu hari tersebut. Di seluruh televisi. Ya, yang ada program artisnya ini kan. Selebrita ini kan. Selebritas artis ini. Nah itu diulang-ulang terus. Itu kan menjadi satu promosi yang gratis. Iya kan? Betul. Belum Tapi lagi gini online. masalahnya. Online-nya banyak sekali tuh online-nya. Kalau untuk kepentingan Mas Henry kan pasti dapat promosi gratis. Tapi bagaimana dengan klien itu? Apakah memang gratis juga, Bro? Nah, gini. Sebetulnya kalau ini namanya membuka satu apa ya? Serba susah juga. Tapi intinya gini, kalau di saya. Iya. Kalau di saya memberikan layanan gratis. Oh. Iya kan? Ini jelas pro bono.
Pro bono ya? Iya, kalau pengacara itu kan harus pro bono ini kan harus ada. Oke. Iya kan? Iya, iya. Jadi ini pro bono ini kepentingannya apa? Sebenarnya kepentingannya adalah mendidik kita agar kita ini tidak jadi pengacara yang membela karena membayar. Tapi masalah begini, kalau pro bono itu kan kebanyakan untuk masyarakat kaum duafa, masyarakat tidak mampu. Tapi masuk seorang artis ini pro bono ini, Ya, ini kita perlu disikapi juga ini. Kita anggap ini sebagai pro bono. Kita kita nggak menarik biaya, agak menarik fee lawyer ya sama sekali ya. Oke. Nah, jadi di sini kita kerjakan pekerjaan kita, prestasi kita. Tapi ingat ya, dalam memegang artis ini ada konsekuensinya, ada hal yang kita harus perhatikan. Kalau kita sampai kalah atau pekerjaan kita tidak benar, ini akan mencoreng muka kita sendiri. Hati-hati. Betul. Jadi pekerjaan ini kan dipantau oleh media. Betul. Pekerjaan ini kan terus dipantau, diliput oleh media. Dan dilihat seluruh Indonesia. Kebanyakan seluruh Indonesia melihat dan memantau kan. Iya. Nah, jadi kalau kita melakukan hal yang salah. Dan main-main. Iya, apalagi main-main. Oke. Itu bunuh diri. Oke. Iya kan? Iya, jadi betul. kalau kita tidak punya prestasi yang baik, tidak bekerja pada quality yang benar, maka ini sama aja membunuh diri kita sendiri. Ya. Jadi masyarakat, teman-teman semua, teman-teman artis itu datang ke Mas Henry itu bukan karena free, tetapi karena prestasinya bagaimana membela kliennya dan untuk membela kepentingan kliennya. Mas Henry, sekarang ini dalam penegakan hukum ya, peran seorang advokat itu sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan dan itu adalah menjadi hal yang sangat penting ya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Bagaimana Mas Henry melihat hal itu di tengah-tengah masyarakat kita ini dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman advokat? Oh gini, sisinya begini dulu. Apapun juga masyarakat ini yang sudah cukup umur, itu harus sudah dianggap mengerti tentang hukum. Baik. Ya kan? Nah permasalahannya masyarakat ini kebanyakan mereka itu tidak mau membaca atau mengerti. Jadi membacanya tidak mau. Iya. Iya kan? Iya betul. Ya, kata tidak mau membaca ini banyak hal lagi nanti. Iya. Ada sisi malasnya, ada sisi mungkin tidak punya bukunya, ya kan? Tidak ada kesempatannya, ya kan? Nah, di sini yang membuat sebetulnya sangat berbahaya buat masyarakat tersebut, buat warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia tidak paham akan hukum, akan berbahaya karena dia keluar dari rumah pun juga sudah berurusan dengan hukum. Iya kan? Betul. Nah pertanyaannya sekarang gini, dia naik motor nih, tahu-tahu ada rambu-rambu, stop, dia terabas. Betul. Iya kan? Terus setelah itu ditangkap polisi. Apa bisa mengatakan gini? Saya nggak tahu hukumnya. Itu pasal mana? Yang mengatakan itu tidak boleh masuk jalan ini. Betul. Iya kan? Tapi kalau polisi nggak mau tahu, dia anggapnya dia tuh paham tentang hukum. Walaupun dia tidak baca. Iya kan? Nah ini banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Jadi masyarakat Indonesia ini ya kata tidak mau atau ya tidak mampu, tidak mengerti atau malas. Ya dia tidak mau tentang hukum, tidak mau tentang hukum. Nah mereka mau tentang hukum atau mencari tahu tentang hukum kalau dia kena hukum. Baru mencari tahu kan? Betul. Nah jadi setelah ada masalah baru dia mencari tahu. Dan itu sudah terjerat. Iya kan? Harusnya kan lebih baik sebelum dia belajar dulu atau cari tahu dulu kan. Baik. Nah, maka daripada itulah peran advokat di sini sangat penting sekali. Iya kan? Memberikan nasihat ya pertimbangan hukum yang baik dan benar kepada masyarakat atau klien-klien kita. Ya. Karena kan sistem hukum di Indonesia itu tahu tidak tahu hukum dianggap tahu. Dia dianggap tahu. Bayangkan 250 juta penduduk Indonesia masih sekian persen lah yang mengerti dan paham mengenai hukum. Nah, oke Mas Henry. Nah, dalam karir Mas Henry selama ini sebagai seorang advokat, ya, ada nggak hal-hal yang menarik ya selama ini Mas Henry sebagai penegak hukum dalam sisi advokat dalam melakukan hal tersebut? Oh banyak. Jadi selama saya menjadi advokat banyak sekali hal yang memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kalau sisi positifnya enak lah dapat uang kan, dapat bayaran. Tapi sisi negatif banyak. Karena begini, kalau menurut hemat saya itu seorang advokat itu adalah pekerja seni hukum ya. Namanya seni hukum itu harus punya karakter, harus punya jiwa seni. Jadi mungkin sama-sama. Kalau kita belajar tentang kitab undang-undang hukum perdata atau pidana, bukunya kan sama. Betul. Iya kan sama-sama aja. Cuman yang membedakannya si pelakunya kan, si advokatnya ini. Nah karakter seni ini loh yang menjiwai. Ibarat kata ini adalah satu
orang pelukis yang mempainting satu gambar. Jadi kalau dia harus bisa menjiwai tentang permasalahan klien tersebut. Nah, kata menjiwai ini loh. Iya kan? Tidak semua advokat punya. Yang ada cuma ya normatif aja. Jadi kalau ada perkara begini, ya begini saja. Begini saja. Jalurnya tuh ya udah 1, 2, 5, 7. Selesai. Jadi mengkreasi pekerja seni. Jadi setiap perkara itu bukunya sama, pasalnya sama. Tapi bagaimana mengolahnya, itu yang penting. Nah, ya kan? Seperti halnya koki, juru masak. Betul. Diberikan bahan yang sama. Iya kan? Ini ada nasi, ini ada garam, bawang, ya, dan lain-lain itu ya. Daging. Sama ini sebelahnya kokinya. Begitu dia masak dengan kompor yang sama, hasil rasanya akan berbeda. Oke. Nah, ini apa yang membedakan? Padahal ini kan bahannya sama. Kita bicara bahan ini, kita belajar dengan buku yang sama. Undang-undangnya sama. Tapi hasilnya itu akan berbeda. Inputnya sama, tapi outputnya akan berbeda. Nah, kenapa output berbeda ini? Itu dibutuhkan jiwa. Sense of belong, rasa memiliki, menjiwai. Bahwa perkara ini ibarat kata adalah perkara yang menimpa diri sendiri. Perkara yang menimpa keluarga sendiri. Maka dia akan menyelesaikan dengan yang terbaik. Nah, kemampuan terbaik ini merasa memiliki jiwa seni ini yang dibutuhkan akhir-akhir ini. Maka hasilnya akan berbeda. Jadi kalau disuruh memilih, saya lebih suka memilih jadi dokter spesialis daripada dokter umum. Iya kan? Walaupun kliennya tidak banyak seperti dokter umum. Tapi ya kan, sedikit pricing. Iya. Kita bicara pricing, ya bicara quality. Betul. Iya kan? Betul. Itu nggak akan beda jauh. Nah, jadi lebih bagus kita memegang satu perkara yang memang kita jiwai. Kita di sini betul-betul seni. Nah, dalam membuat seni ini, saya tidak suka diganggu oleh klien. Oke. Jadi kadang-kadang klien ikut campur nih. Bahkan kadang-kadang klien sok pintar daripada pengacaranya. Padahal dia datang ke kita. Iya. Nah, dan disamakan pula kita ini sebagai apa ya? Sebagai ada yang mafia kasus. Betul. Karena mafia kasus dia punya proposalnya akan lebih indah daripada para advokat. Itu udah pasti. Iya. Loh, saya kemarin ketemu si A, Iya. ya kan? Perkara ini nggak sejelimet inilah bahasa Jawanya kan? Oke. Ini simpel-simpel aja kok, ya kan? Lah, yang bicara siapa? Oh, ternyata mafia kasus, ya kan? Menjanjikan dengan mudahnya. Betul, Nah, kalau betul. pengacara terikat kode etik, Betul. dia tidak bisa menjanjikan. Betul. Kita upayakan kata usaha dan upaya inilah Semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Tapi kata upaya semaksimal mungkin ini itu tidak membuat nyaman si klien. Oke. Sejenak, Betul, ya kan? betul itu. Tapi si mafia kasus ini Iya. dia lebih suka menjanjikan. Iya. Sejenak, walaupun Iya. sejenak ya. Itu lebih nyaman dan indah didengarnya oleh si klien ini kan. Iya. Nah itu lawan kita pertama ada mafia kasus nih. Iya, Para betul. mafia kasus. Yang kedua advokat-advokat yang sudah terpepet kepada fulus. Ya kan? Ini yang- Akhirnya dia melanggar kode etik. Apa yang dia langgar? Memberikan janji-janji manis. Oh dengan begini-begini selesai. Wah ini kan jadi repot. Betul, betul. Nah, dan yang ketiga adalah karena terlalu banyaknya advokat di Indonesia ini sudah mulai pada banting harga. Waduh. Iya kan? Seperti mau sale aja mau lebaran. Bro. Udah di-sell semuanya. Sekarang bayangkan ada perceraian aja. Kalau kita ambil perkara case perceraian itu perkara yang paling banyak lah. Yang paling masif ya. Iya. Itu kalau di kami mahal. Di kami mau bercerai 250 juta. Orang kaget. Loh, supaya nggak bercerai. Ah, itu dia. Iya kan? Betul. Supaya nggak bercerai. Betul. Saya bilang gini, loh Pak kalau tempat lain kok murah Bapak mahal. Oh iya, supaya Bapak dan Ibu tidak bercerai. Iya kan? Betul, betul, Nah betul. itu. Iya, Jadi iya, kita iya. mahal. Tapi sekarang ini banyak juga perceraian dengan 2,5 juta. Banyak. Banyak. Loh, kalau 2,5 juta kita bagaimana sekarang? 5 bulan lamanya pada bolak-balik 2,5 juta habis kita. Betul. Iya kan? Betul. Tapi karena kebutuhan, karena sudah terlalu banyak si penyedia layan ini, maka harga pun akhirnya jadi bersaing. Iya, betul. Nah, dibanting-banting. Nah, sekarang tinggal klien mau mencari yang mana? Yang Iya. cukup uangnya atau yang cukup menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, kebanyakan orang ini sekarang yang cukup uangnya nih. Ya, mengambillah pengacara-pengacara ya oknum-oknum ya, Iya. oknum pengacara yang kurang bertanggung jawab. Oh iya. Hasilnya mengecewakan. Tuh. Nah, itu. Apalagi di Jakarta saja talak rujuk cerai itu setahun 60.000 kasus. Bayangkan. Kalau akhirnya dengan sistemnya adalah banting harga ya.
untuk memberikan janji-janji dan lain sebagainya, wah itu sangat sayang kan. Iya sangat sayang sekali. Jadi pertama saya tidak suka klien saya mengganggu pekerjaan saya dalam seni. Ya, karena dia kan dapat inputan dari mana-mana tuh kan. Betul. Nah ini mengganggu pada saat saya mempainting, ibarat kata saya baru mempainting, dia mengganggu pekerjaan saya paling tidak suka itu. Oke. Jadi lebih bagus, udah gini aja cabut aja kuasanya atau kami melakukan diri, kerjakan sama yang lain. Cari yang lain. Oh tegas, ya kan? Ya, tapi biasanya nggak sampai segitunya, dia nggak mau, ya kan? Saya tidak suka itu, kalau untuk diganggu-ganggu kayak begitu. Ya. Oke, Mas Henry gitu ya. Begini nih, saya ini kan kadang-kadang berhadapan dengan mahasiswa S1 ya. Waktu mereka kuliah dengan saya dan saya mengajar, kadang-kadang saya bertanya, kalian kalau sudah nanti selesai mau jadi apa? Dari 40-61 kelas yang saya ajar, kalau saya tanya mau jadi apa? Adakah yang mau jadi hakim, mau jadi jaksa, ya kan? Atau menjadi notaris? Itu tidak jauh lebih dari 10%. 90%-nya pengen jadi advokat. Ada apa sebenarnya dengan profesi advokat ini, Mas Henry? Advokat itu adalah profesi mulia menurut saya. Officium nobile. Officium nobile. Ya, itu mulia. Ibarat kata simpel aja, kalau KTP kita pekerjaan advokat, yaitu akan dihargai orang. Datang kemanapun juga, begitu orang baca pekerjaan kita advokat. Mau tipunya takut. Mau tipu-tipu mikir dia. Ya. Pekerjaannya advokat kan. Mau tipunya dia udah takut ya. Ya kan, berpikir panjang. Terus yang kedua, ini berdampak nantinya karambol kemana-mana. Termasuk keluarga, istri, anak, ya kan. Anak ditanya, bapakmu kerjanya apa? Advokat. Itu anaknya akan terbawa oleh officium nobile tersebut. Ya kan. Itu terbawa kemana-mana. Nanti orang tua tanya, anakmu tuh kerja apa? Pengacara. Itu terbawa, marwah advokat itu terbawa kemana-mana tuh. Terus kemana-mana itu. Nah ada satu kebanggaan tersendiri. Ya, kita berprofesi seorang advokat. Itu yang pertama. Yang kedua, advokat itu adalah pelayan. Melayani. Sifatnya melayanin. Kita dibayar, betul. Kita pada saat dibayar, hati kita senang. Cuman setelah dibayar, uang itu sudah di kantong, hati senang itu sudah hilang. Tetapi jasa kita, kita menolong orang dan orang terlepas daripada jerat hukum. Betul. Apalagi orang yang terzolimi ya, terlepas daripada hukum. Maka kebaikan itu akan diingat sampai akhir hayat. Itulah ATM kita itu. Memberi pertolongan atau bantuan hukum. Nah itu dia. Kata ATM ini definisi masing-masing ini ya. Ya kan? Betul. Jadi akan teringat terus menerus sampai kapanpun juga. Jadi suatu saat, suatu hari saya datang ke tempat dia lagi. Saya kalau meminta, ajaklah saya makan siang gratis. Pasti dibayarin lah, tidak mungkin jauh. Betul. Iya kan? Jadi ini jasa ini akan teringat terus. Iya. Tapi buat saya berarti hidup saya ini bisa berguna buat orang banyak. Iya. Bisa berguna. Betul. Iya kan? Betul. Menolong dia. Pada saat dia menangis, pada saat dia terlepas daripada putusan jerat hukum, dia nangis meluk saya, ya kan? Terima kasih Pak Henry. Itu rasanya lebih daripada uang berapapun yang diberikan. Tapi masalahnya begini, begitu waktu saya tanya mahasiswa itu, kenapa pengen jadi advokat? Karena saya pengen lihat seperti Pak Henry Indraguna itu pakai Ferrari, Pak Hotman Paris itu pakai Lamborghini gitu. Apakah memang seperti itu? Sebetulnya begini, kalau menurut saya gini ya, apapun pekerjaan kita, kalau dilakukan memang dengan memakai hati, dengan sekemampuan kita semua, dan hasilnya akan bagus, maka tidak akan jauh daripada apa yang nanti kita dapatkan. Ya jadi kan? ekonomi pasti akan datang dengan sendirinya. Itu uang akan mengikuti. Rezeki itu akan mengikuti. Selama kita kerja dengan tulus, kerja prestasi, kerja jujur, ya, itu rezeki tidak akan jauh. Contohnya begini, saya waktu awal-awal melayanin para yang minta tolong ini mencari keadilan orang-orang yang nggak punya. Bahkan dalam satu perkara saya mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang dibayar. Karena buat saya ini ada satu kepuasan kalau saya bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Nah, untuk menyelesaikan ini dibutuhkan biaya. Betul. Nggak ada lah kita makan siang gratis Betul, kan. betul. Nah, biaya inilah yang saya keluarkan dengan tulus dan ikhlas. Oke. Angkanya akan jauh daripada nanti akan dibayarkan. Nah, setelah dia terlepas, akhirnya karena orang tidak mampu, dia hanya membayarkan uang seharga 2 juta. Saya pernah mendapatkan itu. Saya bilang sudah enggak usah. Iya kan? Karena yang saya keluarkan lebih dari 100 juta. Saya dibayar cuma 2 juta. Saya bilang enggak usah. Tapi Pak Henry mohon diterima ini. Mohon diterima ini kami, hasil jeripayah kami. Rasa terima kasih kami. Akhirnya dikirim ke kantor kami. Saya buka 2 juta. Ya. Iya. Itu saya hargai. Tapi pengeluaran saya lebih daripada itu jauh. Karena kepuasan batin kita bisa menyelesaikan perkara itu dengan baik. Ada kepuasan batin ya. Betul. Ikhlas. Betul. Selesai. Gak ada lagi tadi apa enggak ada lain. Betul. Entah bagaimana 2 bulan kemudian dia merekomendasikan saya kepada saudaranya yang kaya raya. Waduh. Cerita itu yang disampaikan itu kecapnya sangat manis sudah pasti. Daripada saya yang mempromosikan diri, lebih bagus lebih baik orang lain yang mempromosikan. Jelas. Kalau yang mempromosikan orang lain dan yang orang sudah pernah mengalamin, ya kan, memakai jasa kita, itu nanti promosinya tajam banget kan? Iya, betul. Nah, setelah dipromosikan, saya diberi satu case yang bagus, goal, berhasil. Mantap. Karena berhasil itulah saya dibayar sangat mahal. Nah, hal kayak gini itu bisa dan sangat terjadi. Tapi dengan catatan keikhlasan. Nah, selama ini orang enggak mau. Ikhlas itu kata kuncinya. Ikhlas. Orang enggak mau. Ini karena enggak dibayar, kerjanya ya lelean aja deh. Ini yang jadi masalah kan. Jangan. Kerjakan semua dengan prestasi, quality, dan service. Setuju itu. Iya kan? Oke, Mas Henry. Tentu sebagai advokat yang sudah senior lah ya. Ada nggak tips pada teman-teman adik-adik kita yang baru akan memulai sebagai advokat untuk menjadi sukses atau istilahnya biar cepat kaya lah gitu ya, biar cepat kaya gitu. Karena yang tadi saya tanya itu karena pengen punya Lamborghini, karena pengen punya Ferrari. Paling enggak tipsnya seperti apa nih untuk advokat-advokat yang muda yang perjalanannya masih panjang? Kalau tipsnya sebenarnya banyak ya. Banyak sekali tipsnya yang saya pertama tadi sudah saya ceritakan. Kerjakan pekerjaannya dengan tulus, kualitas dan prestasi. Arts kita bicaranya ya. Jadi kita arts ya. Yang kedua ya sabar. Ya. Yang ketiga ya kita punya cita-cita setinggi langit. Gantungkan setinggi langit cita-cita kita. Kalau jatuh pun juga masih di awan-awan lah kan gitu ya. Siap. Iya kan? Dan itu bisa pasti didapatkan dengan mudah. Karena gini, pengacara itu pekerjaan yang menurut saya itu hari ini kita masih belum cukup ya. Tapi bisa tahu-tahu mendadak ya. Besok dapat klien yang dapat prestasinya itu besar. Misalnya prestasinya diberikan 50-50%. Ya kan? Kita kerjakan dengan baik, dibagi 2. Itu mendadak kita bisa jadi kaya raya. Itu advokat loh. Kalau pengusaha sulit. Karena kalau pengusaha ini ya dia modal berapa, ambil 10%, ya ada cost dan lain-lain, butuh time untuk jadi sukses. Tapi kalau advokat, hari ini dan besok bisa berbeda. Dan kesempatan itu sangat besar. Iya. Jadi kadang ada orang gini, saya mau, Pak saya gak punya uang Pak. Tapi ini Godogini saya ini ada misalnya totalnya 20 miliar Pak. Tapi ini sudah diambil sama saudara saya Pak. Bapak mau perjuangkan hak saya gak? Ya kan? Oke. Terus prestasinya gimana? Ya bagi 2. Oke lah. Kita buat perjanjian kan? Begitu kita perjanjian. Nah kita modali dulu. Kalau saya begitu. Tapi kadang teman-teman kita sejawat itu gak mau. Maunya lu bayar dulu. Walaupun 100 dulu lah. Ya kan? Lu 100 lebih bagus gue gak usah ada prestasi tapi ambil uang kecilnya. Nah kebanyakan itu. Dia lebih bagus ambil uang kecil di depan daripada uang yang besarnya di belakang. Iya kan? Iya betul. Nah kalau kita mau seperti kayak begitu, insya Allah pasti kita sukses. Tapi kita modalin. Jadi kalau saya lihat nih, ini perkara ini bagus ini. Ya. Nah dia gak punya uang. Udah lah Pak kita ambil, kita bagi hasil aja. Oke,
buat perjanjian. Selesai. Kita modalin. Oke. Kita keluarkan 100 juta, 200 juta, tidak ada masalah. Iya, iya, Ya iya. kan kita berani. Iya, Nah, begitu berhasil bagi 2. Mendadak langsung kaya raya itu. Mendadak dapat 10 miliar. Iya. Nah, berubahlah hidup ini kan. Oh, itulah Ya, dia. tadinya Makanya makan Indomie, sekarang sudah makannya mungkin udah Spaghetti. spaghetti kita. Nah, itu kan, itu advokat. Dan Betul, betul. opportunity kesempatan itu tuh tidak terbatas hanya satu kali, bisa berkali-kali-kali. Dan itu halal. Oh halal, karena advokat untuk jasanya dalam undang-undang tidak dibatasi kan, Oke. ya kan, minimal ada maksimal, tidak ada, Iya, mau iya. berapapun juga jadi tuh barang. Yang penting ada kesepakatan. Ada kesepakatan, Oke. ya kan? Jadi jangan hanya mengambil uang kecil aja. Baik, baik. Ya kan? Mas Henry, di tengah-tengah kesibukan Anda ini ya, Anda saya lihat masih mau ya menulis ya. Ya. Menulis buku ini sangat baik lah ya, terutama bagi para mahasiswa dan bagi para penegak hukum ya. Beliau menulis tentang memahami tafsir pasal tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi ini adalah suatu karya yang membahagiakan lah ya bagi saya sebagai tenaga pengajar, dan kebetulan ini adalah yang menulis adalah alumni saya, bukan alumni, mahasiswa. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang ditulis dalam Mas Henry ini dalam memahami tafsir tindak pidana korupsi ini? Ada apa sebenarnya? Jadi begini, awalnya kan kami megang perkara korupsi di KPK. Baik. Ya. Pada saat kami megang perkara korupsi di KPK, kami sangat sulit menemukan tafsir-tafsir pasalnya ini. Jadi kayak contohnya begini, ini di dalam buku saya halaman 8, kata unsur setiap orang. Oke. Nah, kata unsur setiap orang ini tafsirnya bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Oke. Kan kita harus cari tahu dulu nih Betul, tafsirnya betul. kan. Berarti kan kita harus cari dulu buku-buku yang lain. Betul, Siapa betul. yang sudah membuat tafsir-tafsir tentang kata setiap orang. Iya. Nah, di sini juga misalnya ada lagi kata secara melawan hukum. Oke. Ya kan? Betul. Ini kan tafsirnya seperti apa? Betul. Nah, ini semuanya saya sangat kesulitan mendapatkan tafsir ini. Jadi butuh waktu lagi mencari buku apa, penulis dari mana, begitu kan? Nah, ini membutuhkan waktu. Nah, kalau setelah itu kami cari, kami dapatkan semuanya. Saya bilang kalau ini dibuatkan satu buku, maka ini akan mempermudah para penegak hukum. Tidak hanya kepada advokat, hakim, jaksa, ya, ini polisi. Jadi sudah tinggal baca aja. Oke. Semua tinggal baca tafsir pasalnya, ya, di sini selesai barang. Jadi untuk lebih mempermudah. Lebih mempermudah, Baik. ya, baik para pengacara, jaksa, hakim, ya, dan polisi. Maka daripada itu kita terbitkan buku ini, kita tulis, terbitkan buku ini. Ya. Dan ternyata begitu saya pasarkan di Gramedia, kemarin kami telepon, Pak banyak sekali yang mencari Pak. Oke. Dia minta lagi nih barang. Ya di buku ini kan. Oke. Jadi ini sangat membantu sekali. Betul, betul, betul. Ya, waktu saya nulis ini orang bilang, lu kalau udah tulis ini nanti lu nggak dipakai lagi nanti, banyak orang udahnya pakai pengacara lain, ya kan? Iya. Bacanya buku ini kan? Oh ya nggak Tapi apa-apa. kalau kita meninggalkan warisan berbentuk buku ini kan luar biasa. itu ini dia ya. kan, kita berbagi ilmu lah. Berbagi Kita ilmu lah. berbagi ilmu. Ilmu itu adalah amanah, maka harus dibagikan, ya kan? Oke. Kita nggak takut kalau orang pakai ini terus nggak pakai saya lagi, nggak apa-apa, ya. Baik, Mas Henry. Terakhir nih, di samping kesibukan ya, mengurus keluarga, bisnis, sebagai seorang advokat, saya lihat Anda tercatat sebagai mahasiswa doktor hukum angkatan ke-20. Apa sebenarnya tujuan Anda kuliah doktor hukum ini? Saya kuliah hukum itu satu, ya. Belajar udah pasti. Pasti. Cari pengetahuan terus penuh. Karena prinsip dasar saya begini. Dimanapun saya berpijak, saya jadikan sekolah. Betul. Di mana saya berjumpa dengan orang, maka saya jadikan dosen. Betul. Guru saya. Ya. Iya. Nah, tentang kejahatan di Indonesia. Itu terus berkembang dengan pesat. Tapi hukum. Iya. Segitu-gitu aja kan. Iya. Nah, kalau kita tidak pernah mau belajar. Betul. Atau kita berhenti belajar. Bagaimana kita bisa jadi pandai. Betul.
Nah, belajar ini bisa belajar sendiri, Oke. bisa mendengarkan, listening, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau kita sekarang kuliah, Iya. berarti mau tidak mau, suka tidak suka, maka mendengar. Iya. Maka belajar dengan sungguh. Mhm. Maka di sini ada ilmu yang didapatkan. Oke. Masalah berapa persen didapatkan tergantung kita sendiri ya. Baik. Nah, tapi intinya pertama adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum. Oke. Ya, Mhm. karena ini harus terus, nggak akan pernah putus. Betul. Kejahatan terus menerus, Betul. maka ilmu pun harus menerus. Pengacaranya harus lebih pintar daripada penjahatnya. Betul. Nah, kalau nggak ambil S3, Aha. iya, penjahatnya lebih pintar daripada pengacaranya, ya kan? Nah, yang Oke. kedua, relasi. Oke. Relasi, Iya. ya, karena relasi ini biar bagaimanapun juga di S3 ini banyak relasi, Betul. apalagi di Borobudur ini Betul. relasinya kan, Iya. jaksa, hakim, ya, banyak kawan, ya. Mhm. Nah, ini menambah wawasan relasi. Relasi itu adalah rezeki. Nah, boleh percaya, boleh tidak, menjadi rezeki. Oke. Di silaturahmi itu kan. Iya. Nah, yang ketiga, udah zamannya kalau pengacara itu sekarang kalau nggak doktor, klien pun sudah pintar sekarang ini. Ya kan? Dia lihat pengacara ini sekolahnya apa nih? Oh, ternyata S1. Harganya pun mau jadi ratusan juta, berat. Tapi kalau sudah doktor, Oh, ya. ya kan? Oke. Berapa nih fee-nya nih? 250 juta. Oh, murah. Murah. Apalagi lulusan Borobudur 500 juta, Pak. Murah itu, ya kan? Jadi itu Oke. sudah tuntutan zaman. Oke. Ya, Betul. karena betul. klien kita ini, para calon klien kita ini sudah pintar sekarang. Iya. Memilih, dia lihat dulu nih S1, S2, S3. Oke. Ya kan? Kalau S3, maka pricingnya berbeda, harga diri. Oke. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ini mencontohkan kepada anak-anak saya nanti. Oke. Bapaknya dulu terakhir misalnya S3 dokter. Betul. Maka anak ini akan terpacu nanti untuk mencapai S3. Tapi Betul. kalau bapaknya S1, bapakku aja S1. Oke. Ya kan? Ya udahlah, enggak jauh-jauh lah. Ya kan? Karena air turun ke bawah kata dia. Oke. Ya kan? Ya bapaknya S1, ya anaknya S1 aja kayak gitu kan. Tapi kalau bapaknya S3, kau harus S4 dong. Oke. Hah? Nanti kita dibuat lagi S4 lagi ya. Nah, harus ada. Harus Jangan guru besar. ini misalnya gitu kan. Oke. Profesor dong gitu Iya. kan. Atau minimal sama S3. Ini Oke. memacu, memotivasi anak-anak kita nanti. Oke. Agar dia minimal sama dengan kita. Oke. Nah itu. Terakhir, Mas Mantap. Henry. Betul ya. Betul, sangat itu dari betul itu dari hati nurani loh itu. Betul, itu sangat betul. Jadi itu kata dari niat batin loh. Yang Mensreya namanya ilmu pengetahuan itu makin lama makin berkembang. Nah, Yang kedua, namanya masyarakat itu makin lama makin berkembang juga. Baik kebaikannya maupun kejahatannya. Tetapi lebih tinggi kejahatannya. Iya. Nah, kalau kejahatannya lebih tinggi, maka juga harus dihalau oleh ilmu yang lebih tinggi. dia boleh lebih tinggi. Caranya adalah belajar. Itulah Iya. kata kunci. Ini contoh ya, pada saat nanti kita mendampingi klien kita ya, mendampingi klien kita pada saat diperiksa oleh penyidik ya. Begitu penyidik itu baca kuasa kita, kartu nama kita, dokter. Itu pun mau tanya pun gerah, dokter. Ya kan? Tapi kalau Esa, sama aja, aku pun Esa. Tapi kalau sudah dokter, mau nanya pun juga udah enggak mau. Iya kan? Mau minta pertimbangan pun, Bang izin Bang pertimbangan dong. Aduh kita keterbatasan pengetahuan Bang. Abang kan dokter, kira-kira bagaimana? Nah itu ada penghargaan yang jauh berbeda. Yeah. Dokter. Oke. Jadi kuliah dokter hukum di Universitas Borobudur nggak salah ya? Oh nggak salah dong. Kenapa nggak salah? Oh nggak salah. Dia punya prestasi yang bagus. Kedua, jadinya networkingnya ini yang sangat mahal ini. Networkingnya ini para anggota DPR RI, ya kan? DPR daerah, ya kan? Politisi, Pengusaha. ya pengusaha, terus, Hakim. hakim, jaksa. Ini relationship jadi sangat mahal. Mau dibeli berapa? Kalau di sini kan kita sama-sama belajar, maka kita bersahabat. Betul. Selama 2 tahun lebih kita bersahabat, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau ketemu itu, wah, kayak teman. Iya. Tapi kalau nggak mulai dari sini, mau ketemu beliau, susah gitu. Oke. Relation mahal sekali ini. Dan itu akan terbawa terus-menerus sampai kapanpun juga. Baik, Mas Henry, terima kasih nih atas waktunya bisa mampir di ruang broadcast ke Borobudur Hukum Channel. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini menjadi inspirasi banyak orang. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.